Oke, jadi kita mulai aja ya. Video ini merupakan video lanjutan ya dari video sebelumnya, yaitu mengaktifkan logs pada application load balancer ALB di Cloud AWS. Jadi sebelumnya itu kita udah buat jadi kayak gini ya. Jadi ketika ada user mengakses aplikasi load balancernya, nah, request itu akan disimpan ya, dijadiin log, terus ditaruh di S3 bucket. Dikira yang sebelumnya udah kita buat itu kayak gini ya. Jadi akan ini S3 bucket, jadi logsnya itu akan disimpan di folder AWS logs. Lalu di sini ada ID AWS nya ya ini, terus lalu folder elastic load balancing, region code, tahun, bulan, dan di sini ada tanggal ya. Jadi formatnya kayak gitu. Kalau kita klik di sini, nah ini tanggal 19 ya, hari ini. Dan ini akan mengenerate logs setiap 5 menit. Jadi load balancer itu akan mengenerate logs itu setiap 5 menit kayak gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan lanjutin ya tutorialnya, yaitu menghapus file logs ya. Jadi sebelumnya kan ini udah ke create logsnya. Nah, sekarang kita akan coba hapus file logsnya ya secara otomatis ya di S3. Kenapa kita perlu hapus logsnya ya? Karena logsnya ini kan tercreate terus-terusan ya tiap hari. Ini kan tanggal 19, nah besok tanggal 20, 21, 23, 23 dan seterusnya itu kan tergenerate logsnya ya. Dan itu akan bikin bucket kita itu size-nya itu akan bengkak ya, gede, jadi size-nya gede, terus ya otomatis tagihannya ya itu akan meningkat juga gitu. Makanya ya kita harus akalin. Oke, jadi langsung aja pembahasannya. Jadi di S3 itu ada namanya fitur lifecycle rules. Fiturnya ya jadi untuk menghapus folder atau file yang ada pada bucket ya secara otomatis. Kalau kita lihat di sini, ini bucket ya, bucketnya, terus di sini ya, manajemen. Nah, di sini ada lifecycle rules ya. Nah, fungsinya itu tadi untuk menghapus folder file yang ada pada bucket ya. Oke, jadi kita langsung ke contoh kasus saja ya. Jadi di sini kita akan coba untuk menghapus file dan folder logs ya yang ada pada bulan ke-6 ya. Bulan 6 itu bulan Juni ya. Jadi kita akan keep logsnya itu cuma satu hari ya, cuma hari ini aja ya. Hari-hari sebelumnya itu otomatis akan terhapus kayak gitu ya. Oke, jadi membuat lifecycle rules caranya gimana? Jadi ke tab manajemen tadi udah ya, tab manajemen, lalu di sini kita create lifecycle rule, lalu di sini kita kasih nama karena kita mau menghapus lognya untuk bulan ke-6. Jadi di sini kita kasih nama ya, delete logs load balancer bulan ke-6. Lalu di sini limit, kita limit. Terus di sini penting ya, ini prefix. Prefixnya itu kita isi dengan path lognya kayak gini ya. Nah, coba kita back ke sini. Nah, ini kan foldernya AWS log ya, jadi harus sesuai AWS log. Terus di sini tuh ID AWS ya. Ini kan 2007. Nah, ini 2007, jadi harus sama. Kita samakan dulu ya. Nah, kayak gini. Terus folder elastic load balancing. Kalau kita masuk ke dalam, ada folder elastic load balancing ya. Kita klik lagi, ada ini region code-nya. Harus kita samain ya. Ini udah sama, lalu tahun dan bulan. Tahun, bulan. Oke, jadi ini yang akan kita hapus ya. Foldernya, folder harinya beserta isinya ya, log-lognya ini. Oke, jadi ini udah benar, prefixnya kayak gini, kita set kayak gini. Terus
centang expired current version of objects. Nah ini terus kita isi berapa ya tadi? Kita isi 1. Ini ya 1. Nah ini maksudnya apa? Jadi kalau kita isi 1 berarti objek itu berarti folder dan file yang ada di sini ya. Itu sebutannya objek, sama aja sih sebenarnya. Itu akan kehapus ya. Jadi objek itu akan kehapus ya. Setelah berapa? Nah ini day after object creation. Ya. Ya akan kehapus, akan expired itu setelah 1 hari. Kayak gitu ya. Oke, terus kita create rule. Oke, udah ke create nih ya. Kalau kita klik lagi detailnya nih kayak gini. Oke. Nah, saat kita create life cycle rulesnya ini nggak langsung ngedelete itu ya, tadi logsnya itu ya. Coba kita lihat. Nah, ini masih ada ya. Dari tanggal 17 kemarin, 18 sama 19 yang sekarang. Nah, kapan life cycle rules itu akan dijalankan? Nah, akan dijalankan itu at midnight ya. Tengah malam, setiap tengah malam. Tapi bukan tengah malam waktu kita ya, waktu WIB. Kalau di saya kan WIB itu bukan waktu itu ya, tapi waktu UTC. Kalau saya cek di sini ya. Nah, nih ya. Jadi at midnight ya. Waktunya waktu UTC. Jadi kemungkinan ini akan terhapus, mungkin ada agak delay, agak lama dikit waktu terhapusnya karena S3 itu pakai waktu UTC kayak gitu ya. Oke, life cycle rules udah kita buat. Ini jadi sekarang sebenarnya kita tinggal tunggu aja sih besok ya, apakah life cycle rules-nya itu berfungsi dengan baik atau enggak gitu. Kita tunggu besok ya. Jadi saya akan stop videonya, lalu besok saya akan lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi ini udah tanggal 20 jam 20.20 ya. Kalau kita cek lagi di sini, kita refresh ya, ini udah kehapus ya. Kemarin itu kan ada folder 17, 18, 19 ya. Nah itu yang kehapus itu 17, 18 ya. Jadi 19 ini masih nyisa. Kenapa masih nyisa? Karena ini tuh menggunakan tanggal UTC ya, jadi bukan tanggal WIB. Jadi dia kayak agak delay gitu kehapusnya ya, belum genap 1 hari ya. Jadi ini akan kehapus besok tanggal 21 ya. Jadi nanti pas tanggal 21 itu berarti nanti ada folder ya, tanggal 21 sama 20. Nah 20 nya ini nanti akan kehapus di hari berikutnya lagi kayak gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ada satu isu lagi ya. Jadi kita balik ke bucket, ke manajemen. Nah di sini kan kita buat itu logsnya itu kan terhapus itu bulan 6 aja ya, ketika bulan 6. Nah gimana kalau nanti bulan selanjutnya ya, bulan 7, bulan 8, bulan 9 ya, sampai bulan 12, sampai tahun 2024 gitu, ganti tahun. Nah jadi life cycle rules ini nggak bakal ngefek gitu ya, karena kita ngesetnya itu ya cuma bulan 6. Nah untuk supaya bulan berikutnya bisa, yaitu kita harus tambahin lagi life cycle rulesnya. Jadi ini diganti, jadi 06 itu diganti 07, jadi ganti 08 dan seterusnya gitu ya. Contohnya saya kasih contoh 1. Sebelumnya kan ini ya, kita buat lagi, berarti ya tinggal gini aja, sama 7. Terus di sini prefixnya itu tadi apa ya prefixnya ya, tinggal kopas saja dari yang sebelumnya ya, ganti 7.
07 ya, seperti ini ya. Terus ini juga sama kayak yang sebelumnya ya, ini juga edisi 1, terus create. Nah kayak gini, terus sampai bulan 8, 9, 10, 11, 12 gitu, sampai ganti tahun ya dibuat satu-satu ya, kayak gitu. Emang agak effort ya, cuma ya caranya memang seperti itu caranya. Kita nggak bisa pakai apa ya, saya cari di Google itu kayaknya nggak support ya pakai reggae gitu ya. Harus benar-benar kayak gini, match kayak gini, nggak bisa pakai reggae ya. Jadi ya kita harus tambahkan satu-satu ya life cycle rules ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya tutorialnya. Jadi kesimpulannya adalah untuk menghapus file logs ya, itu menggunakan life cycle rules ya yang ada di tab manajemen tadi tuh ya. Di sini di manajemen kita buat rulesnya, terus kita tentukan ini prefixnya ya, ini harus benar. Terus kita masukkan day after object creation 1. Oke, oh ya, di sini satu lagi, jadi sekedar informasi ya. Jadi maksimal rule yang bisa kita buat dalam satu bucket itu ada 1000 rules ya, maksimal 1000 rules. Jadi ini kan cuma 2 nih ya, masih aman lah. Ntar kalau udah sampai 1000 ya udah maksimal 1000, nggak bisa kita tambahin lagi, nggak bisa. Oke, jadi gitu aja tutorial menghapus logs load balancer di S3 secara otomatis menggunakan life cycle rules ya. Semoga bermanfaat.